Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan metode mind programming for selling yang pertama, yaitu trust, ya, yaitu trust. Trust itu bisa kita programkan di pikiran calon customer kita agar calon customer kita trust. Tapi sebentar, sebelum masuk ke MPFS yang pertama, teman-teman harus sadari program, ya. Program itu apa? Kalau dalam ilmu IT, komputer, programmer, program adalah kumpulan perintah-perintah yang disusun secara urut yang diketahui atau dimengerti oleh bahasa pemrograman itu, ya. Kalau Anda pemrograman basic, ya berarti basic mengerti. Kalau Anda pemrograman Fox Pro, ya Fox Pro mengerti. Kalau Anda pemrogramannya Visual Basic, ya Visual Basic mengerti. Kalau pemrogramannya yang misalnya sekarang di website itu dengan PHP, ya PHP mengerti. Perintah-perintahnya akan beda, ya. Perintah di BIS, Fortran, Visual Basic, kemudian SAP, PHP, JavaScript tentu akan berbeda. Nah, walaupun berbeda, tapi program yang kita susun itu sesuai dengan bahasa yang kita pakai. Jadi sesuai sintaksnya itu, susunan-susunan sesuai yang kita pakai. Nah, teman-teman jangan bingung, ini hanya untuk memberi frame bahwa Anda sedang ingin membuat sebuah program ke pikiran customer. Berarti jangan membuat program yang membuat customer tidak mengerti. Jangan memberikan sinteks atau kalimat-kalimat yang customer tidak mengerti. Kan kira-kira gitu, ya. Kalau misalnya zaman dulu ada locate, find, pakai bahasa ini komennya beda. Anda jangan bingung tentang itu, tapi tolong pahami bahwa metode mind programming itu adalah metode memprogram pikiran biar pikiran calon customer itu sesuai dengan perintah kita. Ya, ujungnya perintahnya adalah untuk membeli, ya, untuk membeli. Jadi kita paham dulu bahwa ketika orang mau membeli itu banyak sekali pertanyaan, banyak sekali hal-hal yang harus kita luruskan, kita arahkan supaya orang itu membeli. Sebagai contoh misalnya, kalau saya tanya berapa pohon tertinggi di dunia, kalau saya pertanyain gini, di atas 500 atau di bawah 500, itu akan beda sekali hasilnya ketika saya tanya di atas 20 meter atau di bawah 20 meter. Saya pernah tuh lakukan, saya bagi kelas seperti itu dua, jawabannya kok beda, padahal pertanyaannya cuma satu, berapa tinggi pohon tertinggi di dunia. Ya, yang saya kasih referensi 500, rata-rata 600, 500, 400 gitu. Yang referensinya adalah 20, ternyata jawabannya 24, 30, ada yang 18. Nah, itu menunjukkan bahwa angka 500 dan 20 itu bisa memprogram pikiran orang. Memprogram pikiran orang. Jadi bisa jadi harga produk Anda itu misalnya 30.000 karena dijejerin dengan harga 40, oh ini murah. Tapi begitu dijejerin dengan harga 20, oh ini sangat mahal. Nah, itu kan menunjukkan bahwa bisa tuh diarahin. Pikiran manusia itu bisa diarahin. Nah, pikiran manusia juga sedikit mudah dimanipulasi, ya. Makanya kalau Anda lihat sulap itu misdirection. Salah satu metode sulap adalah misdirection. Jadi Anda lakukan ini supaya orang nggak melihat ini, Anda lakukan ini supaya orang nggak fokus ke sini. Ya, seperti itu namanya misdirection, ya. Jadi orang tiba-tiba belok aja. Sama aja kalau saya tanya misalnya 4.000 tambah 100 tambah 3.000 tambah 40, nah itu bisa mengecoh orang gitu, ya. Jadi kalau 1000 padahal misalnya 40, 30, 20, 10 total 100, jadi 4.000 tambah 1.000, 5.000, padahal hanya 4.000 tambah 100. Itu mengecoh pikiran manusia. Pikiran manusia itu juga pendek, ya, main shortcut. Jadi kalau lihat restoran rame, oh enak gitu, ya. Restoran rame yang parkir mobil mewah, oh mahal. Jadi aneh pikiran. Teman-teman, kita masuk ke metode MPFS yang pertama, trust, ya. Trust ini menjadi penting. Semua bisnis harus memprogram pikiran customernya agar trust. Semua produk harus memprogram pikirannya customer agar dia trustnya. Jadi usahakan customer Anda itu
Usahakan agar customer Anda itu percaya dengan produk Anda, percaya dengan bisnis Anda, percaya dengan tim Anda, percaya dengan garansi customer service, percaya dengan pricing Anda, segala hal ya. Nah, teman-teman, untuk membangun pikiran customer kita trust itu bisa juga dengan 4 level speed of trust itu ya. Satu, niat, 2 integritas, 3 kompetensi, 4 hasil. Jadi niatkan benar memang bisnis Anda itu untuk memprovide solution untuk permasalahan customer ya. Kalau Anda jual mesin cuci, memang memprovide sebuah mesin yang bisa mencuci, bersih, awet, aman, tahan lama, pakaiannya tidak rusak. Itu niatnya seperti itu. Integritasnya sudah terbukti, hasilnya ada, kemudian kompetensi Anda memang memahami mesin cuci dengan baik. Jadi teman-teman, Anda bikin bisnis apapun, step pertama ini jangan dilewatkan, yaitu mind programming for selling trust, supaya orang percaya pada Anda. Anda bikin restoran, kalau misalnya mayoritas target marketnya adalah Muslim, ya Anda harus bangun trust bahwa masakan Anda itu halal gitu ya. Salah satu cara tercepat adalah sertifikasi MUI halal gitu kan. Kalau Anda misalnya bikin obat, bahwa obat itu bisa mujarab, manjur, punya reaksi yang bagus. Ya, Anda pernah lihat dulu ya, zaman-zaman multi level itu ada yang obat yang kalau dicelupin di betadin langsung bening. Itu visual sekali ya, walaupun mungkin belum tentu bersihin tubuh kita, tapi wah, ini jadi keruh, jadi bening, hebat nih. Itu sebenarnya juga membangun trust. Jadi bisnis apapun, teman-teman, bangunlah rasa percaya pada di diri customer itu kepada bisnis kita. Trust pada produk kita, trust pada tim kita, trust pada bisnis kita, trust. Nah, kalau sudah trust, kelebihan trust adalah membuat semua proses itu menjadi cepat, efektif dan efisien. Kalau saya trust kepada orang, saya suruh orang beli komputer, kasih uang, sudah selesai. Kalau saya trust kepada orang, tinggal kasih uang, tak perlu banyak bicara, mereka jalan pergi ya. Saya trust kepada kejujurannya, saya trust pada pengetahuannya tentang komputer, selesai. Tapi ketika nggak trust, prosesnya jadi rumit gitu ya. Ngecek sini, ngecek sana, harga ini, segala macam, ikutin orang. Nah, oke. Ya. Ketika customer kita ini mau beli, belum trust, pikirannya makin banyak. Kalau sudah trust, itu wah cepat saja ya. Maka itu terjadi pada current customer kita, customer yang existing itu. Biasanya kalau beli kedua udah beli aja, udah nggak nawar. Bahkan lebih mahal pun tidak nawar gitu ya. Beli ya, langsung kirim. Lama-lama bahkan nggak perlu garansi pun udah percaya nanti akan produknya digaransi. Nah, itu anehnya kalau orang sudah trust. Jadi strategi pertama yang harus dibuat ketika Anda memiliki bisnis atau hal yang mau Anda jual, Anda harus memprogram pikiran customer agar trust dengan Anda dan bisnis Anda. Benar-benar diprogram. Kalau orang mau makan, trust halal, trust higienis, apalagi trust enak gitu ya. Jadi dibangun itu, trust halal dengan sertifikasi, trust higienis dengan misalnya kalau ini open kitchen ya. Jadi kalau obat, bangun trustnya, trust tidak ada efek samping ya. Mungkin dengan makanya di Indonesia ada BPOM gitu ya. Itu juga lumayan, kalau udah ada nomor BPOM-nya orang juga aman nih, tidak akan punya efek yang berbahaya. Trust menyembuhkan, gimana programnya? Ya bisa dengan testimoni, itu juga sebuah program mind programming untuk building trust. Nah, dengan apa lagi ya? Testimoni, contoh-contoh. Kalau bisa didemokan ya. Ya kalau misalnya mesin cuci itu bisa bikin pakaian bersih, ya sudah, pakaian kotor masukin, demokan, bersih. Oh iya, trust gitu ya. Kemudian trust bisa dibangun oleh banyaknya
orang yang pakai, trust bisa dibangun oleh tokoh-tokoh tertentu yang dipercaya pakai gitu ya. Jadi kalau misalnya jual apa? Jual jamu gitu, ternyata bintang iklannya ustazah. Kenapa? Ya biar trust saja. Wah, ustazah minum pasti aman tuh, nggak halal, nggak haram gitu. Walaupun sudah ada sertifikat halal MUI, bintang iklannya ustazah. Itu juga building trust. Jadi orang kalau mau marketnya di situ ya langsung percaya. Kan orang berpikir, mana mungkin ustadz berbohong gitu kan. Padahal tetap iklan itu. Coba Anda bayangkan. Kalau ada seorang ustadz bilang, setiap hari saya minum ini. Kan juga nggak mungkin setiap hari ya. Tapi orang karena percaya sama beliau ya sudah gitu. Trust. Jadi trust bisa dibangun oleh orang-orang yang dipercaya oleh market kita ya. Nah, kalau misalnya endorser yang lama-lama itu sudah ketahuan bahwa beliau adalah bintang iklan, udah pekerjaannya. Kemarin dia pakai minyak gosok A, sekarang pakai minyak gosok B. Kemarin dia pakai motor A, sekarang pakai motor B. Ya lama-lama juga nggak efektif jadinya. Jadi termasuk building trust itu juga jagain orang itu ya. Kalau dia pindah-pindah terus semua produk, apalagi misalnya bintang iklan itu yang tidak punya karakter kuat juga nggak nonjol. Makanya bagus ya kalau Anda lihat iklan-iklan di TV itu banyak orang-orang yang punya karakter-karakter yang laris sebagai bintang iklan ya. Misalnya Mbak Lula Kamal gitu ya. Beliau dokter, jadi trustnya lebih ya. Bintang iklan untuk minuman kesehatan segala macam jadi laku gitu. Ya, ini teknik nomor 1, strategi mind programming pertama. Jadi teman-teman ingat nomor 1 ini sangat penting sebelum kita masuk ke nomor 2 ya. Nomor 1 adalah trust mind programming for selling dengan metode trust. Jadi benar-benar teman-teman munculkan strategi-strategi yang memunculkan trust, membuat promosi-promosi yang memunculkan trust, mengumpulkan testimoni-testimoni yang memunculkan trust. Bahkan membuat servis, tindakan, pelayanan yang membuat orang itu tiba-tiba, wow, ini bisa dipercaya nih, ini trust gitu. Jadi, oke, teman-teman, kita lanjutkan di video berikutnya ya. Untuk video metode mind programming for selling, metode trust yang pertama ini kita cukupkan. Tapi teman-teman mohon pahami benar. Ini adalah strategi yang sangat penting, maka saya taruh di nomor 1 karena trust itu akan membuat efektif dan efisien. Bahkan ketika orang sudah trust dengan produk Anda, dengan bisnis Anda, dengan pelayanan Anda, penjualan itu seakan-akan sudah otomatis.